Halo UC People, selamat datang dalam acara talk show kita Ciputra Education Digital Experience. Kali ini topik yang akan kita bawa adalah How to Adapt UC Campus Life. Bersama saya, moderator pada hari ini, Natalia Kristiani. Saya adalah dosen di International Business Management International Class. Biasa mahasiswa UC menyebutnya dengan IBM IC. Oke, saat ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Bersama kita ada Bapak Ersa Lanang Sanjaya, dosen psikologi. Halo Pak. Iya, jangan tegang-tegang ya Pak. Ada saya sama ada Jesselyn dan juga ada penonton yang ada di ruang studio ini. Ya Pak Ersa, ini ekspertisnya adalah dalam hal psikologi pernikahan dan keluarga, benar Pak? Iya Bu. Oke, sudah bergabung di UC sejak tahun berapa Pak? Saya bergabung di UC sejak tahun 2015. Bulan Februari. 15 Februari. Menjelang Valentine Bu. Wah, 15 Februari, udah lewat toh Pak? Tahun 2015 bulan Februari. Oh, berarti awal-awal bulan ya Iya. Pak ya menjelang Valentine, luar biasa. Ini psikologi pernikahan dan keluarga. Ini saya jadi teringat ada film terbaru ya tentang keluarga Pak, keluarga Cemara. Puisi yang paling, kok jadi nyanyi saya. Baik Pak Ersa, terima kasih Pak untuk kesempatan Bapak bisa berbagi bersama teman-teman Camaba UC 2022. Nah ini kakak kelas, waduh, senior nih di mahasiswa psikologi ya. Iya, ada bersama kita Jesselyn Natania, batch atau angkatan 2019. Halo Jesselyn. Halo Mem. Oke, perkenalkan boleh loh. Siapa iya. saya? Halo Mumpung. semuanya. Perkenalkan, namaku Jesselyn Natania, bisa dipanggil Jelin biar gaul. Aku mengambil jurusan psikologi dan dari angkatan 2019. Oh, 2019. Oke. Nanti Mem akan tanya-tanya ya. Ini sudah ada banyak pertanyaan yang Mem mau tanyakan ke siapa tadi panggil? Jelin. Jelin. Oke. Jelin. Oke, Jesselyn. Oh iya, bagus juga ya. Kalau Pak Ersa saja cukup. Baiklah kalau begitu. Nah, mengapa acara talk show ini dilaksanakan? Nah, teman-teman calon mahasiswa baru angkatan 2022 dengan mengikuti program ini, nanti teman-teman akan bisa lebih mudah beradaptasi di Universitas Ciputra, di kampus Universitas Ciputra tentunya. Kalau dulu-dulu kita lebih banyak online ya, saat ini kayaknya gebrakan baru dari UC untuk lebih lagi memberikan informasi kepada teman-teman calon mahasiswa baru agar lebih aware, lebih baik lagi dan lebih cepat beradaptasi nanti ketika hadir di Universitas Ciputra kita yang tercinta. Oke, apakah kalian siap? Oke, pertanyaan pertama. Oke, Mem akan ajukan terlebih dahulu kepada, ya nanti yang menjawab Jesselyn dulu boleh. Jesselyn dan Pak Ersa. Jesselyn, apa bedanya belajar saat di SMA dan saat di universitas? Nah, ini pasti ada perbedaannya kan ya? Iya benar. Ya, share dong. Kalau SMA dulu itu lebih diperhatiin sama guru. Oke. Iya, kalau SMA tuh lebih diperhatiin sama guru. Jadi kalau misalnya kita nggak kumpulin tugas atau deadline-nya mepet, itu gurunya kejar-kejar terus gitu. Oh, perhatian ya. Iya, perhatian. Kayak ditanyain kamu kenapa gitu. Ada kesusahan apa gitu. Iya. Dikejar terus sampai tugasnya selesai. Kalau misalnya nilainya lagi turun juga dikonselingin kayak gitu-gitu loh, Mem. Masuk ke BK gitu. Iya, benar. Tapi kalau misalnya kuliah itu lebih dibebaskan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak kumpulin tugas, itu ya udah dosennya ya udah gitu. Iya, resiko ditanggung Iya, resiko sendiri ditanggung ya. mahasiswa sendiri. Jadi kalau jadi mahasiswa itu ada tanggung jawabnya sendiri gitu. Kalau misalnya SMA masih ada dibantu sama tuntunan, guru gitu. iya. Terus kalau bicara waktu gitu ya, waktu
pembelajaran. Kalau SMA itu kan lebih banyak dan lebih padat gitu ya. Jam 8 sampai jam 4 setiap hari. Kalau itu dulu di sekolah jam 8 sampai jam 4 sore setiap hari. Belum ada kegiatan-kegiatan di luarnya gitu kan, Mem. Ya. Nah, tapi kalau di perkuliahan, jam-jamnya nggak sebanyak SMA gitu. Itu keuntungan perkuliahan. Wah. Kan bisa cuma 2 jam, terus habis itu kosong, terus nanti 2 jam lagi gitu. Jadi ada banyak waktu untuk kita bisa istirahat sebentar kayak gitu. Terus kalau misalnya mengambil mata kuliah yang umum gitu ya, atau sama jurusan-jurusan lain itu bisa pilih jamnya gitu kan. Kalau dulu kan nggak bisa SMA, sekarang kan bisa pilih jam. Gitu. Itu sih 2 perbedaan yang paling signifikan bagiku dari SMA dibandingin kuliah. Oke, mantap sekali jawabannya, betul. Jadi dari sisi dosen pengajar ya, dan dari segi waktu ya. Kalau di SMA itu lebih diperhatikan, terus waktunya ya udah itu mau nggak mau ya full. Kalau di kampus ya dosennya mahasiswa belajar sendiri ya, independen, autonomous learner. Oke. Jadi ya dosen hanya beri, kerjakan nggak kerjakan ditanggung diri sendiri. Juga waktunya lebih fleksibel gitu ya. Oke. Kalau dari Pak Ersa sebagai dosen bagaimana Pak? Oke Bu. Bedanya? Iya. Kalau menurut saya bedanya kan ketika di masa SMA itu kan kalau dari perkembangan di masa remaja sebenarnya Bu ya. Nah tapi ketika itu masuk kuliah biasanya kan sudah remaja akhir atau kita biasanya bilang emerging adulthood gitu ya, maksudnya dewasa awal gitu. Nah artinya yang cara pembelajarannya pun harusnya juga berbeda gitu. Jadi seperti disampaikan oleh Memnet sama Jesslyn juga, artinya di situ kita memberikan yang namanya kebebasan gitu ya, kebebasan yang sifatnya tapi bertanggung jawab. Artinya mahasiswa itu sebenarnya dilatih untuk bisa punya yang namanya otonomi gitu. Otonominya dari mana? Dari mulai kalau semester 1 biasanya enggak karena sudah paket ya. Tapi kalau semester 2 dan seterusnya otonomi untuk milih mata kuliah apa yang diambil, gitu kan? Otonomi misalnya untuk pilih kelompok gitu. Otonomi untuk datang kelas atau tidak datang kelas misalnya gitu ya. Tapi dari sisi pengajarnya, dari sisi dosennya sebenarnya kita sudah di awal itu selalu kita sampaikan konsekuensinya gitu ya. Jadi artinya yang dilatih di sini adalah supaya teman-teman mahasiswa itu punya kemandirian. Karena itu akan menjadi modal, jadi bekal nanti ketika sudah selesai kuliah. Nah, ketika menghadapi dunia nyata ini gitu ya, maksudnya menghadapi dunia kerja, entah apapun pekerjaannya, saya pikir kemandirian, proaktifness dan sebagainya itu jadi hal yang penting gitu. Jadi memang karena perbedaan umur, perbedaan tahapan perkembangan, juga perbedaan kebutuhan antara masa SMA dengan kuliah, otomatis cara untuk pembelajarannya pun juga pasti berbeda gitu Bu. Saya pikir itulah yang paling kelihatan ya, punya otonomi, jadi harus dimanfaatkan dengan baik otonominya itu. Betul sekali Pak Ersa. Iya, jawabannya sangat jelas ya. Itu begitulah dosen. Iya benar Bu, benar. Apalagi beliau adalah pakar ya. Pakar. Oke, dalam hal pertumbuhan ya dan perkembangan remaja ya Pak Ersa. Ya, pertanyaan selanjutnya untuk Jesslyn. Saat menjelang masuk perkuliahan, saat menjelang masuk ke perkuliahan apa sih yang Jesslyn rasakan dan apa yang menjadi ketakutan? Ini biasa terjadi di awal-awal ya Pak ya. Oke, awal-awal perkuliahan. Waktu menjelang masuk perkuliahan ya Bu namanya. Kalau menjelang masuk perkuliahan itu yang aku rasakan adalah bertemu dengan teman-teman lain dari luar pulau, dari luar Jawa gitu ya. Itu banyak. Terus bertemu dengan teman-teman yang memiliki latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, kayak logat bicaranya yang berbeda gitu. Terus gaya hidupnya juga berbeda. Jadi menjelang kuliah itu masih banyak harus beradaptasi dengan orang-orang yang berbeda kayak gitu. Apalagi kan kalau aku boleh sharing gitu ya teman-teman ya. Selama ini kan kalau misalnya di SMA itu aku dari SMA swasta kan. Jadi pertemanannya itu memiliki budaya yang sama kayak gitu, Mem.
Nah, begitu masuk UC gitu ya, ketemu orang-orang yang berbeda, itu butuh banyak waktu untuk kayak mencari teman yang bisa akrab gitu loh. Iya. Kayak Bestie. Oh, iya, bestie gitu ya, bestie. Tapi dari budaya yang berbeda. Itu sih tantangan yang paling aku rasakan waktu masuk ke dalam perkuliahan gitu. Cari teman. Cari temannya. Cari itu. teman ya. Karena Iya. memang yang masuk ke UC ini bukan hanya dari Pulau Jawa, Iya, bukan hanya benar. Surabaya, bahkan Jawa Timur pun ada berbagai daerah. Dan di UC ini juga ada yang sampai dari Papua. Iya, Papua, NTT, NTB, Makassar, dan dari berbagai Sumatera juga, iya. Kalimantan. Oke, sangat memang itu yang menjadi concern biasanya mahasiswa seperti Jelin, Iya, benar, benar-benar. Jelin untuk apa ya, siapa ya teman yang akan jadi sahabat saya atau Iya. bestie saya nanti ke depan. Oke, baik. Pada Pak Ersa, pertanyaannya, bagaimana cara menyiapkan remaja, Pak, agar dapat beradaptasi dengan baik dalam lingkungan baru di perkuliahan? Oke, Bu. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Jelin, saya pikir perubahan itu sesuatu yang wajar, tapi memang harus kita sadari bahwa itu memang sesuatu yang menyeramkan gitu ya. Perubahan itu kan sesuatu yang menyeramkan. Kita butuh energi untuk bisa adapt, kita butuh waktu, kita butuh mungkin kerelaan dan sebagainya gitu untuk bisa beradaptasi. Tapi ya memang itu saya pikir proses gitu ya, maksudnya proses dalam kehidupan gitu, karena kita nanti ke depan juga akan mengalami banyak hal terkait dengan perubahan ini gitu. Biarpun itu sudah masuk dalam kuliah pun akan ada perubahan kelompok, perubahan ini, perubahan itu. Perubahan pasti terjadi. Nah, tapi memang sekarang mungkin momennya kerasa banget gitu, karena dari SMA geser langsung ke kuliah gitu ya. Lulus SMA langsung masa kuliah gitu. Nah, itu memang pasti perubahannya akan cukup banyak gitu. Mulai dari teman, tadi Jesslyn sudah menyampaikan temannya sekarang sudah beraneka ragam gitu ya, Jess ya. Iya, benar, Pak. Dari ujung Indonesia sampai ujung yang satunya gitu bisa ketemu gitu kan. Iya. Selera makannya beda, cara ngomongnya beda, cara berpikirnya pun bisa berbeda karena culture kita itu membentuk bagaimana kita berpikir gitu kan. Jadi banyak hal yang berubah dalam kehidupan kita. Cara menyiapkannya gimana ya? Cara mempersiapkannya ya kita harus terima itu gitu sih, Bu ya. Artinya ya memang itu yang terjadi, kita harus terima. Apa yang bisa kita upayakan, yang jelas yang harus diupayakan adalah komunikasi penting gitu ya. Karena seringkali itu kalau di teman-teman kuliah itu kan seringkali problem itu muncul karena kurang komunikasi gitu. Contohnya lagi ngerjain tugas, ini kok ngilang kemana sih gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu tuh harus dikelola gitu kan. Terus proaktif itu juga penting gitu kan. Untuk proaktif kalau misalnya beda mungkin dengan SMA yang informasi semua sudah terpusat gitu ya. Nah, ini bisa jadi informasi itu kita harus cari gitu. Cari itu dalam arti kampus menyiapkan dengan sebaik mungkin gitu ya, dengan segala macam e-learn-nya, email dan sebagainya. Tapi bukan hanya urusan ke kampus, tapi ke teman, kapan harus ngerjain tugas, kapan harus ini itu, bangun relasi dengan teman itu juga perlu dikelola. Nah, tapi nggak usah khawatir karena kita di sini itu mempersiapkan sebaik mungkin untuk hal ini gitu ya. Contohnya kita ada dosen wali. Dosen wali itu ada mentoring. Nggak hanya cuma dosen wali, mungkin kalau dosen wali sama mahasiswa umurnya agak jauh, kita menyiapkan kakak mentor. Jesslyn kakak mentor bukan? Bukan. Oh, bukan ya. Kakak mentor. Terus ada lagi yang namanya departemen yang memang khusus mengelola mahasiswa seperti PMA gitu ya. Di situ ada yang lebih muda-muda juga yang bisa langsung engage ke sana. Ada yang namanya komunitas-komunitas, UKM-UKM, yang kalau teman-teman mungkin bisa lebih merasa teraktualisasi di sana. Nah, intinya sih kita mempersiapkan dengan baik. Jadi, butuh teman-teman kalau bergabung itu adalah proaktif untuk mau berani. Itu tadi ya, untuk ngambil nggak hanya orientasi nggak cuma belajar terus pulang, tapi apa yang bisa kita explore di sini gitu. Ada proaktifnya di situ, Bu. Gitu sih, Bu. Iya, luar biasa, betul. Jadi memang ketika dari SMA ke kuliah, ke universitas, itu pasti ada perubahan gitu ya. Dari cara belajar, cara berteman,
gitu ya, cara menggunakan fasilitas yang sudah tersedia, itu semua akan dengan sendirinya memang yang mengatur diri sendiri, begitu. Jadi bagaimana teman-teman mahasiswa bisa memanfaatkan apa yang sudah disediakan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan khawatir kalau di kampus memang kita nanti sudah memfasilitasinya dengan dosen wali atau kalau di UC biasanya kita sebut dosen PA, gitu. Dosen PA. Apa ya kepanjangannya? Dosen PA, pembimbing akademik. Nah, gitu. Jadi yang akademik itu nanti teman-teman akan dipantau, bisa dilihat sama dosen PA. Dari mulai semester 1 itu dosen PA-nya akan terus sampai kalian lulus kuliah. Jadi jangan khawatir, punya dosen PA, punya kakak mentor ya, yang lebih seumur gitu ya. Jadi kalau malu hati, katanya orang timur, malu hati bicara dengan dosen PA bisa melalui kakak mentor dulu, begitu. Ya, ada juga biro mahasiswa dan alumni. Di situ teman-teman bisa berekspresi. Kita bisa ada banyak program juga dari biro kemahasiswaan. Ada UKM, unit-unit kegiatan mahasiswa. Jadi, tapi tadi ada poin komunikasi itu penting, betul Pak. Saya setuju. Komunikasi proaktif itu harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Namanya saja mahasiswa ya, bukan lagi siswa, mahasiswa. Jadi sudah above ya, sudah harus lebih dari siswa. Oke, sekarang mau bertanya pada Jesselyn. Kita kembali ke Jesselyn. Jess, apa saja sih yang Jesselyn siapkan saat akan memasuki perkuliahan? Saat memasuki perkuliahan, jadi sebenarnya itu apa ya yang dipersiapkan ya? Sebenarnya aku tuh nggak mau masuk psikologi sebenarnya. Oh, kenapa? Gini sih, kayaknya salah bahasa deh. Jadi gini, sebenarnya saya ingin masuk psikologi, tapi orang tua itu mendukung saya untuk masuk di hal yang lain, kayak gitu. Sebenarnya waktu daftar di UC itu saya daftarnya food technology, gitu. Karena orang tua lihat, oh kamu kan IPA, jadi science, jadi masuk ke food tech aja, kayak gitu. Nah, tapi kan hati itu nggak tertarik gitu ya. Berani berkata lain. Iya. Passionnya nggak di sana gitu, meskipun IPA gitu ya. Passion, jadi gini, kalau misalnya kita tuh mau kuliah gitu ya, atau mengambil jurusan tuh dipastikan passionnya itu bener-bener match sama majornya kayak gitu. Nah, waktu ini yang aku persiapkan gitu ya, waktu mendaftar food tech itu hati kan bimbang gitu. Terus 3 bulan atau 2 bulan sebelum UC mau OWIC, itu baru aku nego sama orang tua buat pindahin jurusan kayak gitu. Oh, jadi awalnya sudah di food tech? Iya, sudah bayar DP, sudah bayar semuanya di food technology. Doa-doa dosen psikologi. Gitu. Tapi saya tahu itu bukan passion gitu kan. Jadi saya minta ke orang tua saya dengan penuh perjuangan gitu untuk pindahkan ke psikologi karena sesuai dengan passion saya, karena kan waktu itu saya lebih suka mengkonseling teman-teman saya kayak gitu. Menurut saya itu bisa dijadikan karir kayak gitu. Jadi saya nego, akhirnya diperbolehkan mengurus segala administrasi untuk ke perkuliahan di psikologi. Nah, itu yang saya persiapkan apa? Karena ini passion ya, Jadi yaitu saya jadi semangat belajar gitu. Saya mempersiapkan diri untuk ayo harus belajar dengan lebih sungguh-sungguh karena ini sudah sesuai dengan minat gitu. Udah nggak perlu belajar hal-hal yang mungkin di SMA kita rasa nggak penting kayak gitu ya. Sekarang sudah mulai penting gitu di kuliah. Itu yang dipersiapkan. Terus habis itu saya juga mempersiapkan diri untuk gimana ya nanti membangun itu tadi relasi dengan teman-teman yang mungkin berbeda budaya kayak gitu. Itu yang saya pikirkan. Waktu OWIC itu yang saya pikirkan ini sih, kayak gimana cara berkenalan, terus mau ngomong apa aja nanti gitu waktu kenalan. Kayak dari mana, terus berapa bersaudara, kayak gitu-gitu. Itu yang aku persiapkan untuk memasuki kuliah. Waduh, luar biasa. Semoga camaba kita di 2022 nih sama seperti Jelin ya, ada persiapannya. Ya kayaknya dulu waktu mau OWIC, ya pokoknya OWIC. Malah yang dipikirkan itu persyaratannya apa yang harus dibawa saat OWIC. Luar biasa. Dan
ketika mau menuntut passion ke orang tua itu berarti kan Jelin ini sudah mempunyai communication skill yang baik juga. Bagaimana bisa sampai mendiskusikan itu dengan orang tua ya. Orang tua lihat ya Jelin semakin dewasa, jadi suaranya pun perlu didengarkan. Iya. Luar baik. Oke, lanjut ya Jelin ya. Ini pertanyaan yang berikut. Apa saja kendala yang Jelin hadapi selama beradaptasi di lingkungan perkuliahan? Terus kiatnya apa sih? Oh ya, kendalanya itu pertama adalah itu tadi, karena harus mulai mandiri kan Mem. Jadi nggak bisa sembarang-sembarang tanya dosen kayak gitu. Kalau dulu kan SMA bisa langsung tanya ke gurunya. Nah sekarang kan lebih menghargai waktu. Kalau ketemu dosen kan cuma kelas. Kalau dulu kan jam istirahat boleh ketemu dosen, jam ini boleh ketemu guru gitu kan. Kalau sekarang itu waktu pelajaran misalnya ada yang nggak mengerti itu masih sungkan-sungkan tanya. Terus kalau baru ngertinya misalnya waktu belajar malam gitu, kan sungkan ya mau chat dosen malam-malam ya. Itu susahnya mengkontak guru gitu yang mau ngajar, itu mengalami kesusahan di sana kan harus belajar mandiri kan gitu. Terus yang kedua yaitu tadi yang berrelasi dengan teman-teman itu, misalnya aku punya teman dari Bali gitu ya, masih bingung gitu, ini bahasanya apa maksudnya kayak gitu. Aku nggak ngerti grammar bahasa Indonesia kan ya berbeda gitu kan. Jadi harus mulai memahami ini artinya apa, bahasa daerahnya apa kayak gitu. Terus intonasinya juga berbeda. Karena kebetulan saya kan dari Surabaya. Kalau kata teman-teman saya itu, aku ini ngegas. Bahasa Surabaya itu ngegas gitu. Jadi mereka yang dari Solo, dari tempat Semarang, dari tempat-tempat lain itu kaget gitu berteman dengan saya. Saya juga kaget. Ini aku bicara kok orangnya halus banget gitu. Sedangkan saya kan meledak-ledak gitu. Ya itu sih. Jadi harus beradaptasi secara komunikasinya itu sama memahami bahasa-bahasanya teman-teman di sekitar. Oke, jadi itu ya yang kiat dari Jelin. Kita dengar dari Pak Ersa. Pak Ersa, bagaimana kiat sukses sih dalam perkuliahan? Iya, tadi yang katanya Bu Nat itu benar sih. Jadi psikologi itu memang Senin Kamis berdoa, Bu. Senin Kamis, oke. Karena kita ada briefing, biasanya kita mengakhiri dengan berdoa bersama. Doanya itu tolong datangkan mahasiswa yang memang kepingin bergabung dengan kita. Gitu, kurang lebih kayak gitulah, Bu. Nah, tapi sebenarnya kalau dibahasakan itu adalah kita memang berharap datang mahasiswa itu yang memang seperti Jesslyn, passion di bidangnya gitu ya. Jadi tadi kan Jesslyn mengumpamakan antara psikologi dengan food tech, tapi sebenarnya bukan membandingkan itunya ya, tapi lebih kayak karena itu pilihan yang sesuai dengan apa yang mau dipilih gitu. Yang tadi Jesslyn mengupayakan dengan komunikasi ke orang tua dan seterusnya itu penting gitu. Karena bayangkan ya, jadi kita akan kuliah 8 semester itu satu major yang sama gitu. Kalau SMA kan kita bisa belajar macam-macam gitu ya, mulai dari kimia, fisika, nanti ada olahraga, ada apa gitu ya. Jadi kita, tapi kalau kita psikologi ya sudah ya memang mata kuliahnya banyak, tapi kan sebenarnya rootnya ya psikologi gitu. Nah bayangkan kalau kita tidak passion, itu setiap kali kita datang jadi kayak penderitaan gitu ya. Nah sebaliknya kalau ketika passion, setiap kali kita datang itu wah dapat apa lagi ya gitu. Jadi mindsetnya itu bisa berubah gitu ya. Maksudnya cara kita mempersepsikan sesuatu bisa berubah dari mindset kita. Ini sesuatu yang menyenangkan atau tidak gitu. Ya berangkatnya dari passion. Nah, makanya itu yang harus dihindari itu adalah kayak kuliah karena ngikutin temen, kuliah karena ngikutin pacar gitu ya. Kuliah ya ini saya mau ngomong salah atau benar jadi repot. Disuruh orang tua itu sebenarnya kalau bisa itu berangkatnya kalaupun disuruh orang tua negosiasi lah gitu ya, nego lah gitu. Jadi berangkatlah memang karena itu pilihanmu gitu. Itu yang paling penting sih menurut saya di awal. Nah, ketika itu sudah berangkat seperti itu, ya apa namanya, ke depannya itu akan jadi lebih lancar gitu. Karena seolah-olah kita mengejar apa yang mau kita kejar gitu. Iya, benar. Bukan kita dipecutin supaya nilainya nggak jelek gitu kan. Tapi kita ngejar supaya apa yang mau kita kejar gitu ya. Nah, kembali lagi apa yang harus dipersiapkan. Sebenarnya ini disebutkan Jesslyn itu juga sudah masuk gitu ya. Jadi kampusnya harus dipersiapkan. Jadi instansinya gitu ya. Maksudnya kita sebagai lembaga Universitas Putra saya pikir sudah mempersiapkan yang terbaik sebaik mungkin gitu ya. Kemudian perlu juga dukungan dari keluarga gitu kan, dari orang tua support.
entah bentuk dana, bentuk social support atau apapun itu juga penting gitu kan. Terus yang paling penting juga itu adalah individunya yang menjalani kuliah itu sendiri juga harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Itu yang penting sih, Bu. Kemudian yang juga penting itu adalah karena teman-teman ini sebenarnya kan antara remaja sama dewasa gitu ya. Nah, kebutuhan perkembangan psikologi itu sebenarnya punya peer gitu ya, punya teman. Jadi saya pikir peer support itu jadi penting gitu. Nah, gimana sih supaya dapat support dari teman? Ya jangan cuma kuliah pulang seperti disampaikan tadi. Ikutlah apa yang kalian suka. Di sini disediakan banyak. Mau olahraga, ada basket, ada pingpong, ada apa macam-macam lah gitu ya. E-sport gitu juga ada ya. E-sport. Mau yang kerohanian juga ada, UKM yang berbau kerohanian, mau musik juga ada. Bahkan di kampusnya, di prodinya sendiri ada gitu. Misalnya di komunikasi itu ada yang buat belajar broadcasting gitu, di psikologi ada center-centernya. Di tempat itu juga pasti banyak gitu. Jadi aktif lah gitu. Dengan aktif teman-teman akan semakin punya banyak kenalan, punya banyak peluang, punya banyak dukungan, punya kesempatan lebih dekat untuk bisa ketemu sama dosennya, bisa ikut kegiatan penelitian dan sebagainya gitu. Jadi tadi sih kita siapkan kampus, kita mempersiapkan dengan baik, keluarga dipersiapkan juga, kita sendiri sebagai mahasiswa mempersiapkan diri. Dan proaktif lah gitu, supaya kita dapat peluang-peluang yang ada dan dapat dukungan dari teman-teman. Gitu mungkin, Bu. Iya, luar biasa. Wah, setuju langsung. Setuju, dosenku. Baiklah, terima kasih Pak Ersa. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk kedua narasumber kita. Bagaimana menjaga learn-life balance dalam mengejar prestasi ketika berkuliah? Nah, Jesselyn dulu ya, mahasiswa dulu. Mahasiswa dulu. Terakhir learn life balance. Yes. Ini cukup penting sih menurutku untuk mahasiswa tuh punya learn life balance yang balance beneran gitu, Mem. Karena banyak itu yang mengira bahwa masuk ke dalam jenjang perkuliahan tuh cuma learning saja, tapi nggak ada life balance. Aku pun juga kayak gitu dulu. Aku kira aku bakalan gak usah lah pikirin teman gitu ya. Pokok datang kuliah belajar karena ini kan sesuatu yang aku suka gitu ya, terus pulang gitu. Ternyata nggak bisa gitu, ternyata ketika masuk ke dalam perkuliahan, bertemu dengan teman-teman, lalu seperti kata Pak Ersa tadi, Univ Ciputra ini menyediakan banyak tempat untuk berkegiatan. Mungkin buat teman-teman yang suka panitia, berorganisasi, bisa masuk ke dalam seperti student union atau student council ya. Gitu. Nah, waktu pertama kali aku masuk ke dalam perkuliahan ini, opportunity itu banyak. Jadi, waktu semester 1, semester 2 itu tak masukin semua gitu aktivitasnya ya kan. Aku ikut UKM itu ada 2. UKM dance sama UKM agama gitu. Terus ikut organisasi itu kan. Nah, jadinya pertamanya learn live-nya di sini. Waktu masuk jadi begini gitu. Live-nya banyak, organisasinya banyak, tapi habis itu learning-nya nggak seberapa difokuskan gitu. Nah, begitu masuk ke semester 4, masuk ke semester 5, baru mulai belajar untuk menyeimbangkan gitu. Jadi tanggung jawab kita sebagai mahasiswa yang pertama itu pasti harus perkuliahan, tentu. Itu pertama. Lalu setelah itu jangan cuma kuliah. Nah, gabunglah ke organisasi yang menurut kamu sanggup, kapasitasnya bisa, yang mendukung hobi kalian juga. Misalnya kan tadi aku ikut UKM dance karena aku suka menari gitu. Nah, itu membantu aku untuk bisa mengurangi stres dari perkuliahan. Gitu. Stres ya ternyata ya. Iya, stres. Kuliah kan nggak mudah ya. Pasti ada tuntutan gitu. Ya, tapi benar. Itu bisa mengurangi dan bisa bertemu dengan berbagai macam teman-teman yang juga bisa mendukung kayak gitu. Jadi dengan berkegiatan itu juga ada social support yang bagus. Nah, makanya untuk menjaga learn life balance-nya itu harus tahu kapasitas. Harus tahu kamu mampunya seberapa gitu supaya nggak kewalahan. Nah, dengan punya learn life balance, hidup semakin indah gitu sebagai mahasiswa. Iya, ini berarti sekarang sudah semester 6 ya? Iya, sudah semester 6. Iya, sudah ada yang cem-cem nggak? Oh, tetap masih balance. Ya. Baik.
Thank you Jalin. Ke Pak Ersa. Ya, silakan Pak. Iya sih Bu, sebenarnya kurang lebih sama kayak Jesselyn ya. Artinya kan tetap ya fokusnya kita sebagai mahasiswa memang kita harus belajar. Tapi kalau kita bicara belajar itu kan belajar bisa macam-macam gitu ya. Bisa belajar di kuliahan, bisa belajar di UKM dan seterusnya. Tapi memang harus kita sadari bersama gitu ya di awal bahwa memang kalau kita berkuliah, mau kuliah dimanapun itu pasti ada ekspektasi dari dari instansi pendidikannya gitu. Jadi kalau stres atau muncul gejala-gejala stres itu sebenarnya ya sesuatu yang wajar gitu ya. Memang namanya orang pengen achieve sesuatu kan pasti berjuang gitu. Nah karena itu tadi yang disampaikan sama Jesselyn benar. Kita di sini tidak melepaskan teman-teman itu ke hutan rimba gitu ya. Jadi kayak wes ayo kamu berjuang terus sampai enggak. Kita mempersiapkan dengan sebaik mungkin gitu ya. Artinya kita siapkan dosen yang kompeten, kita siapkan e-learn pembelajaran yang yang baik, platform pembelajaran yang baik, media dan sebagainya. Termasuk kita juga mempersiapkan tadi yang disebutkan Jesselyn kayak UKM dan sebagainya. Dan itu bisa membuat kita jadi balance karena hidup kita kan nggak cuma satu ya. Kalau di psikologi itu kita harus menyadari bahwa aspek kehidupan itu nggak cuma satu aspek gitu ya, nggak cuma satu aspek, ada berbagai macam aspek, ada aspek kognitif, ada aspek sosial, ada aspek spiritual dan seterusnya. Nah, aspek-aspek yang lain ini pun harus balance. Kalau kita hanya kuliah belajar itu kan hanya aspek kognitif yang dikejar terus gitu Bu. Stres gitu ya, bosan, stres. Nah karena itu aspek sosialnya pertemanan diangkat supaya kita punya sisi pertemanannya naik gitu ya. Aspek spiritualnya kayak Jesselyn ikut UKM agama dibangun juga. Jadi spiritualnya bisa jadi istilahnya coping gitu ya, membantu untuk reduce stresnya juga bisa. Mungkin ada aspek-aspek yang lain, aesthetical, kalau suka fotografi itu juga bisa jadi balance gitu. Jadi artinya ekspektasi selalu ada. Gimana sih supaya bisa balance? Ya berusaha supaya balance gitu, cari yang lain gitu ya. Yang lain supaya nggak cuma satu aspek yang dikejar, tadi aspek kognitif, tapi teman-teman bisa punya teman, bisa punya skill baru, skill di luar kuliah. Bahkan di sini Bu, kita kan menyediakan ini ya, sertifikasi ya, di benar. Akhir gitu ya. Jadi nanti kan Jesselyn lulus itu kita sudah siapkan untuk bisa ikut sertifikasi, tersertifikasi. Kalau di psikologi itu ada namanya sertifikasi untuk HCM, sumber daya manusia, ada sertifikasi untuk training gitu. Nanti bisa milih Jesselyn yang mana. Jadi kita siapkan juga kayak gitu, gitu ya. Jadi nggak cuma lulus sarjana psikologi enggak, tapi kita siapkan yang lain-lain gitu. Siap untuk ketika nanti maju di dunia nyata. Waduh, kok dunia ini berarti nggak nyata. Itu mahasiswa UC, lulusan UC siap ya Pak ya di dunia kerja. Baik itu kerja profesional atau maupun menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Oke, terima kasih Pak Ersa, terima kasih Jesselyn, terima kasih, Bu. Sudah berbagi, meluangkan waktu dan jawaban yang diberikan ini memberikan insight bagi teman-teman calon mahasiswa di UC nanti, gitu, untuk biar lebih siap lagi, mampu beradaptasi dalam perkuliahan maupun dalam hidup di Universitas Ciputra, ya di kampus maupun bersama teman-teman, dosen, kakak mentor, maupun di kegiatan-kegiatan organisasi yang lain. Jangan patah semangat, terus belajar. Kalian sudah dipersiapkan dengan segala macam fasilitas, tenaga pendidik, tenaga kependidikan yang kompeten juga. Begitu. Nah, karena kita sudah di akhir acara, saya rasa talk show kita yang luar biasa ini memberikan masukan yang baik dalam talk show Ciputra Education Digital Experience. Ya, ini mah CEDX ya, CEDX. Oke, baik. Hadirin teman-teman, narasumber Pak Ersa dan juga Bu Jesselyn, terima kasih sekali lagi. Kita akan tutup talk show kita dengan salam Oke, saya hitung. Terima kasih, sampai jumpa di Universitas Ciputra. Salam entrepreneur.